Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Peristiwa 12 November 1945, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima. Untuk mengisi kekosongan pos Panglima tertinggi TKR, karena Supriyadi yang tak kunjung muncul, markas besar TKR yang diorganisir Kepala Staf Jen Urip Sumoharjo mengundang para pemimpin TKR se-Jawa dan Sumatera. Mereka yang mendapat kawat undangan adalah para komandan resimen dan divisi. Saat itu di Jawa ada 10 divisi dan Sumatera ada 6 divisi, sementara resimen jumlahnya puluhan. Pada hari H 12 November, bermunculah para komandan TKR beserta pengawalnya di Jogja. Tak komplit memang, sebagian komandan dari Jawa Timur tidak datang karena masih sibuk menghadapi Inggris dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Sedangkan dari 6 divisi di Sumatera ternyata diwakili oleh satu perwira yakni Kolonel Muhammad bin. Walaupun demikian, para divisi 10 waktu Indonesia Barat. Urip Sumoharjo menjadi pemimpin rapat di sesi pertama. Saat memasuki agenda pemilihan Panglima TKR, rapat menjadi ricuh karena masing-masing komandan tak siap membawa usulan siapa yang akan menjadikan Panglima besar TKR. Rapat sesi kedua dipimpin oleh Jenderal Iskandar. Kali ini jalan rapat lebih lancar. Setelah besarnya beberapa tahapan, menunjukkan pada dua nama yakni Sudirman dan Urip. Setelah voting diperoleh hasil 22 suara mendukung Sudirman, sedangkan Urip didukung oleh 21 suara. Satu suara tambahan lagi diperoleh Sudirman dari wakil Sumatera. Terpilihnya Sudirman memang mengejutkan, namun dalam buku tersebut Sudirman juga menulis, Sudirman bukanlah sosok yang kami lihat. Bakat kepemimpinannya sudah dikenal luas di kalangan perwira peta. Pemerintah pusat rupanya ragu dengan pilihan para tentara. Baik Soekarno maupun PM Sadir tak yakin Sudirman yang baru 2 tahun menjadi tentara bisa memanggul tugas berat memimpin TKR. Karenanya dibutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk melantik Sudirman. Itu pun sebelum pelantikan, Soekarno konon membicara 4 mata dengan Urip Sumoharjo mengenai kapabilitas Sudirman. Baru setelah Urip yang mungkin sudah mengatasi kekecewaannya tak jadi panglima, mengiyakan Soekarno akhirnya mau melantik Sudirman pada 18 Desember 1945. Perjuangan Cek Yakin dalam peperangan Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang pada Aceh. Belanda mulai armada kapal Kitadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan van Rudolf Cohet berhasil mendarat di pantai Ciremen dan langsung menguasai Cidaya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Syah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Cohet. Kemudian pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah 5 mungkin berhasil diduduki Belanda. Begitu juga dengan keraton Sultan yang diakhiri harus mengakui kekuatan Belanda. Hal tersebut memaksa Cek Nurdin dan darinya menguasai bersama ibu-ibu serta rombongan lain pada tempat pada 24 Desember 1875. Namun suami dari Cek Nurdin tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Mungkin. Kemudian setelah kematian suaminya, Cek Nurdin dilamar oleh Teuku Umar dan merupakan tokoh pejuang Aceh. Awalnya Cek Nurdin menolak, akan tapi karena Teuku Umar memperbolehkan Cek Nurdin untuk bertempur, akhirnya Cek Nurdin menerima pinangan Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan tersebut menyebabkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Akhirnya perang tersebut
berlanjut dengan gerilya. Lalu tercetuslah perang fisabilillah. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pada tahun 1875 Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Hal tersebut berlanjut dengan Teuku Umar beserta pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi menuju Kota Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda pada tanggal 30 September 1893. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga mereka memberi Teuku Umar gelar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan dari pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Akhirnya, di saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh dan di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, kemudian Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Kemudian Teuku Umar dan Cok Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Tapi mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi perkhianatan tersebut disebut Herveret van Teuku Umar, strategi dari Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda. Setelah pengkhianatan tersebut, Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya demi melancarkan aksinya untuk menangkap Cok Nyadin. Dan Teuku Umar, Belanda akhirnya mengirim unit Maresusi unit untuk didominasi orang-orang Tionghoa Ambon yang dikenal susah dan bukan oleh orang Aceh. Ketakutan orang Aceh tersebut dimanfaatkan Jenderal Johannes Benedictus van Hees dan akhirnya menyewa orang Aceh untuk mengintai pasukan pemberontak hingga akhirnya Belanda berhasil mendapatkan informasi bahwa Teuku Umar berencana untuk menyerang Melobah pada tanggal 11 Februari 1819. Melaboh mungkin, bukan melobah. Iya. Gimana gitu? Melabuh pada tanggal 11 Februari 1899, di mana akhirnya Teuku Umar gugur karena tertembak peluru. Sehabis tertangkap oleh Belanda, Cok Nyadin dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan cocoknya berangsur sembuh, tapi sayangnya Cok Nyadin pada akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Tepat tanggal 6 November 1908, Cok Nyadin meninggal dikarenakan faktor usia yang sudah tua. Makam Cok Nyadin sendiri baru ditemukan pada tahun 1999. Ya, sudah. Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan di tanah Jawa. Indonesia telah mengalami masa kolonialnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 2,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai Dipersingkatnya itunya. 1830. Dipersingkat itunya biar ke bagian yang lain. Nih, patan lagi. Mulai perangnya pada pertengahan bulan Mei 1825, semesta memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan. Beres ini, mana yang dua tadi? Sudah? Pembangunan jalan Dari kehidupan belum? Jakarta ke Magelang melewati Sok, Mugilan, kirim. Mugilan, Mana yang melewati kehidupan? Pagar sebelah timur Tagulerejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tugas. Dan inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan setengah kilat dan pemukiman tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stealth,
Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Adipati Sentro Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000. Antara Belanda dan 7.000 Serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Adalah pejuang emansipasi atau kesetaraan perempuan yang sepadan dengan materi tempat tulis. Di masa itu pemikiran orang masih berkutat bahwa perempuan kehidupan bukan pada suami. Perempuan juga dirasakan berbeda manakala pendidikan gadis lebih rendah daripada pria. Dewi Sartika tak mau menyerah, ia mengajar sana kerabatnya yang perempuan belajar keterampilan seperti memasak, menjahit dan semacamnya. Dia pun mengajari membaca, menulis bahasa Melayu maupun Belanda, termasuk ilmu yang didapatkan sewaktu bersekolah di S Class School. Perlahan tapi pasti semakin banyak yang berminat pada pengajaran tersebut. Imbalan dari pengajaran yang diterima anak-anak penumpang itu. Ibu Sartika banyak mendapat bantuan bahan yang terdengar pada segala melakukan bermain pun memiliki yang masih penjajah Belanda. Kegiatan Ibu Sartika ternyata terendus pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seorang inspektur pengajaran wilayah Kabupaten Bandung, Kolonias dan Hamar datang langsung untuk menyaksikan pengajaran yang dilakukan Dewi Sartika. Dewi menerangkan kepada Ibu Inspektur bahwa kegiatan adalah kegiatan informal. Muridnya hanya 10 orang yang juga berasal dari keluarga sendiri. Sang inspektur sempat beberapa kali mendatangi kegiatan belajar di rumah Dewi Sartika. Setelah itu kemudian menawarkan Dewi Sartika untuk menjadi guru sekolah Bumi Putra milik Belanda. Dewi Sartika justru menolak tawaran tersebut, malah mengutarakan niatnya untuk mendirikan sekolah sendiri. Gagasan itu membuat Dewi Sartika dipertemukan dengan Bupati Bandung yang saat itu dijabat Raden Arya Adipati Martanegara. Dengan berani Dewi mengutarakan rencana untuk mendirikan sekolah perempuan kepada sang bupati. Bupati mendukung gagasan Dewi Sartika hingga pada 16 Januari 1900 mendirikan sekolah istri yang sementara berlokasi di Paseban di Kompleks Pendopo dalam Kabupaten Bandung. Menyambangi adik kandung R.A. Kartini. Pada suatu waktu Dewi Sartika berkunjung ke rumah R.A. Kartina, adik kandung R.A. Kartini di Kendal, Jawa Tengah.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia didahului dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan Soekarno-Hatta pada peristiwa Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh. Bukan penculikannya itunya ya. Konotasinya bukan penculikan ya, pengamanan. Soalnya kan dia diamankan dari pengaruh Jepang yang akan melaksanakan sidang tanggal 16 Agustus itu yang PPKI. Jadi diamankan, bukan diculik gitu ya. Pengamanan bukan penculikan. Untuk memenuhi tuntutan golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu, sesudah peristiwa Rengas Dengklok disusul dengan perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selama penculikan Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945 tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sore hari. Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Soekarno-Hatta. Golongan pemuda bersedia melepaskan Soekarno-Hatta dengan jaminan bahwa proklamasi akan terjadi pada esok hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Ahmad Subarjo mendesak golongan muda dengan pertimbangan Soekarno-Hatta dibutuhkan untuk diplomasi dengan Jepang, Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Soekarno-Hatta mendatangi rumah Mayor Jenderal Nishimura untuk menyatakan keinginan PPKI bersidang malam itu juga. Hatta mengatakan pada Mayor Jenderal Nishimura bahwa rakyat Indonesia sudah mengetahui berita kekalahan Jepang. Nishimura menolak tegas rencana sidang PPKI tersebut. Hal itu terkait instruksi Markas Besar Jenderal Jepang Daerah Selatan yang berkedudukan di Saigon sejak 16 Agustus 1945. Dengan marah, Hatta menjelaskan bahwa apapun yang terjadi di Indonesia tetap pada pendirian semula, yaitu segera memproklamasikan kemerdekaan. Maka sidang PPKI dimulai di rumah Laksamana Meida di Meiji Dori nomor 1, sekarang Jalan Imam Bonjol, pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam bertujuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi sidang PPKI di rumah Laksamana Meida karena mempunyai hubungan baik dengan para tokoh di Indonesia, terutama Ahmad Subarjo. Selain itu, Laksamana Meida adalah kepala perwakilan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Sebagai kepala perwakilan Kaigun, Laksamana Maeda punya kekebalan hukum terhadap Rikugun, Angkatan Darat Jepang, sehingga tidak berani bertindak sewenang-wenang. Laksamana Maeda juga menjamin keselamatan mereka. Perumusan naskah teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda oleh 3 orang tokoh kemerdekaan Indonesia. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi. Proses perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan tersebut disaksikan oleh Miyoshi, seorang kepercayaan Nishimura. Ya. Any question? No, thank you. Yes, masih cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir. Sok yang terakhir siapa saja?